tentunya banyak kajian dan banyak pertimbangan. Untuk sekian kekuatan yang begini besar, kita tidak boleh memberikan dukungan ini kepada orang yang tidak, istilahnya tidak sesungguhnya tidak bisa mengelola negara ini dengan baik. Ini saya pikir sebenarnya hal yang wajar ya, hal yang wajar karena hanya Anies yang dapat momentum politik begitu. Prabowo masih ya biasa-biasa saja, meskipun kemarin dia sudah mengumumkan bahwa Gerindra mencalonkan presiden begitu ya. Kemudian Ganjar Pranowo ini momentumnya sebenarnya di awal tahun kemarin itu yang indikatornya adalah banyaknya deklarasi relawan itu. Dia minta resign. Apa betul? Ini bisa salah bisa, tapi ini isu yang tidak jelas ujung pangkalnya. Oleh sebab itu Pak Ketua KPK jelaskan ini supaya tidak ada spekulasi di publik. Apa sebabnya? Kasus Belinya soal perbedaan pandangan dan sikap tentang rencana mentersangkakan seseorang. Seseorang ini dalam tanda kutip. Seseorang ya ini calon orang besar ini seseorang. Kalau enggak kan pasti enggak ada apa-apanya. Karena menurut pandangannya bukti-bukti hukum, syarat-syarat hukum untuk mentersangkakan beliau belumlah cukup. Ini isu beredar yang tidak dipertanggungjawabkan, yang tidak ada pertanggungjawaban. Sendiri itu kami selain di sosmed, kita juga kan punya misi. Ada satu misi, kita mau mengembalikan peradaban bangsa Indonesia gitu. Nah, ada sekarang saat ini Prada itu dengan beberapa komunitas kita bergabung membuat satu wadah namanya Duta Peradaban, Bang. Nah, Duta Peradaban itu anggotanya selain komunitas ada ormas, kemudian juga ada tokoh dan personal gitu. Nah, di situ kita sedang merancang beberapa program untuk target long termnya itu mengembalikan peradaban Indonesia. Kami juga mau ngajak kerjasama dengan BKNDI karena masyarakat desa itu, ya kan, kalau saya baca peradaban itu kan kalau di skup kecil itu di masyarakat itu kan mungkin orang banyak bilang disamakan dengan budaya ataupun kebiasaan sehari-hari gitu ya. Nah, yang sekarang itu udah mulai luntur. Kalau kita mau bicara peradaban yang besar di level negara, yaitu tadi bisa kita lihat dari tingkat perekonomian ya, mungkin gitu ya, Bang ya. Nah, kami ini dengan BKNDI itu mau mengembangkan desa, masyarakat desa. Jadi kita mungkin punya slogan juga masyarakat desa maju Indonesia Jaya gitu. Nah, kami menemukan ini semua ada di sosoknya Pak Anies gitu. Tentang adabnya Pak Anies terhadap ibunya, kemudian terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Nah, ini yang sekarang ini udah mulai luntur nih. Mungkin bukan luntur lagi, udah hilang mungkin. Nah, selain tadi kita mau membangun peradaban dari sisi ekonominya di masyarakat desa, nah kami juga mau mengangkat kembali kebiasaan-kebiasaan ataupun adab-adab yang sehari-hari yang seharusnya dilakukan. Nah, itu programnya Prada dan beberapa komunitas ada di Duta Peradaban dan insya Allah BKNDI pun atau Benkap ada di situ karena jaringan masyarakat desanya itu yang memang kita mau angkat. Tak jatuh walau dijegal habis. Alam macam lindungi langkah Anies jadi next Jokowi. Tiap serangan justru berbalik. Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies atau Korean, Muhammad Ramli Rahim kian mantap dalam mendukung Anies Baswedan. Dirinya tetap teguh untuk membawa mantan Menteri Pendidikan tersebut menjadi sosok presidennya selanjutnya setelah Joko Widodo. Mantan Ketua IGI 2 periode ini juga mengatakan,
Selama ini pihaknya selalu mendapati ketika Anies diserang, isu tertentu bakal terjawab sendiri. Jadi kita melihat ada saja yang dibuka oleh publik sendiri bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar. Jadi itu yang kita lihat selama ini. Dari rentetan mulai jadi gubernur sampai sekarang, serangan orang ke dia terjawab dengan sendirinya. Kami melihat serangan ke Anies itu biasa-biasa saja, justru biasanya berbalik ke yang menyerang, tandasnya. Di sisi lain, dirinya mengklaim telah sukses membuat suara dari Indonesia Timur dimenangkan oleh sosok Anies. Kalau survei yang kami punya, Anies memang menang di Indonesia Timur. Jadi tanpa cerita wakil pun Anies sudah menang di Indonesia Timur, ucap Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Ramli Rahim ditemui fajar.co.id pada Rabu 8 Februari 2023. Walaupun begitu, dirinya mengakui sempat pesimis di beberapa wilayah seperti Papua Barat, namun nyatanya sudah cukup kuat. Meski demikian, MRR akronim namanya mengaku bahwa pihaknya tak terlalu berharap dengan hasil survei. Kalau survei kita senang kalau Anies tidak nomor 1, karena bukan nomor 1 saja diserang mati-matian, apalagi kalau nomor 1. Dari dalam sendiri kita punya data, ujarnya. Dia membeberkan sudah 300 lebih simpul relawan di Indonesia, khususnya di Sulsel sendiri. Dirinya mengatakan hampir 100.